Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi seperti ini, kita sama-sama untuk selalu menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam belajar atau menuntut ilmu hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kalian peroleh, yang kalian dapatkan hari ini berkah, bermanfaat untuk dunia akhirat. Anak-anakku sekalian, adakah yang tidak hadir hari ini? Oh iya, Asep, kenapa sakit? Sakit apa? Oh iya, mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit, saudara Asep, diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa masuk untuk sekolah lagi dan berkumpul dengan kalian semuanya. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita telah membahas materi tentang akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yaitu berbakti kepada orang tua. Pada kesempatan hari ini pun kita masih tetap membahas materi tentang akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu tentang tata krama. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Tentunya karena materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari akhlakul mahmudah, akhlakul karimah, atau akhlak mulia. Begitu juga dengan materi tata krama, sama ya, tata krama juga bagian dari akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang tata krama. Ya, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mempresentasikan materi tata krama. Ya, silakan kalian perhatikan. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan ke depan. Jangan sampai ada yang ngobrol, berbicara, atau bergurau. Ya, Ibu akan mempresentasikan materi tentang tata krama. Ya. Berbakti dan taat, tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Namun yang akan Ibu presentasikan pada saat ini mengenai tata krama dulu di pertemuan yang pertama. Kalian perhatikan gambar berikut. Ya. Ini contoh dari tata krama yang pertama. Ini adalah contoh tata krama dalam makan atau ketika makan. Ya. Misalkan makan dengan sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Duduk dengan baik, jangan sambil ngobrol, dan masih banyak yang lainnya. Itu tata krama dalam makan. Kemudian gambar yang ininya yaitu tata krama seorang siswa pada gurunya, yaitu dengan bersalaman atau mencium tangan seorang guru ketika dia mendapatkan hadiah atau reward dari guru tersebut. Silakan lihat ke depan. Apa sih yang dimaksud dengan tata krama?
Ya, tata krama dan sopan santun merupakan sinonim atau persamaan kata. Ini hampir sama ya, mempunyai kata yang sama atau disebut juga dengan sinonim. Tata krama lebih cenderung kepada mengikuti aturan dan adat suatu tempat. Atau tata krama ini adalah cara, aturan, perilaku kita berinteraksi dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari seperti yang diajarkan dalam Islam. Sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain, kita wajib memiliki tata krama. Sehingga dengan memiliki tata krama akan memudahkan kita bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Tujuannya yaitu untuk menimbulkan sikap saling mengerti, menghormati, dan saling menghargai sesama manusia. Dasar hukum atau dalil tentang tata krama yaitu surat yang pertama Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum muridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kalian menyembah selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturlah yang baik kepada manusia. Inilah mungkin inti dari materi yang dibahas sekarang ini, yaitu tentang tata krama. Bertuturlah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian masih menjadi pembangkang. Selain ayat Quran tadi, sebagai dasar hukum dari materi tata krama ini ada juga hadis Nabi Muhammad SAW. Anin Nawas bin Si'man al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi wa qala al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayat qali alaihin nas, yang artinya dari An-Nawas bin Sim'an al-Ansari, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang berbuat baik dan dosa. Kemudian Rasulullah menjawab, berbuat baik itu adalah budi pekerti yang luhur. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang merisaukan hati yang kalian malu kalau diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari kedua dasar hukum tersebut yang telah Ibu bacakan tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, tata krama dan sopan santun kepada Allah, yaitu hanya menyembah kepadanya dan hanya beribadah untuknya. Manusia dilarang menyekutukannya dalam bentuk apapun, dan manusia juga dilarang beribadah kepada selain Allah. Berarti manusia itu diwajibkan hanya menyembah kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, tata krama kepada sesama. Ya, di antaranya yang pertama,
tata krama pada sesama itu, Allah memerintahkan manusia berbuat baik kepada sesama itu kepada siapa saja, di antaranya kepada kedua orang tua, kerabat atau saudara. Kalian punya saudara enggak? Banyak ya. Saudara itu kalau misalkan yang serumah ada kakak, ada adik, ada bibi, misalkan yang serumah ada paman dan yang lainnya. Ya, ada nenek, kakek, uak. Kemudian berbuat baik kepada anak-anak yatim dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan manusia untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Dan Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa bersikap santun dan bersabar. Maaf, Ibu ulangi. Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa bersikap santun dan bersabar dalam segala hal. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya tata krama dan sopan santun bagi setiap manusia. Ini gambar yang ada di depan, macam-macam tata krama dan sopan santun berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 83 yang tadi Ibu bacakan. Ini gambar yang pertama. Ini contoh tata krama kepada orang tua. Seorang anak harus mencintai orang tua, harus menyayangi orang tua, harus menghargai orang tua. Ini menunjukkan bahwa bukti kecintaan seorang anak terhadap orang tuanya. Kemudian gambar yang ini ada contoh gambar anak-anak yatim yang mendapatkan santunan. Ya. Anak-anak yatim juga itu harus dihormati, dihargai. Jangan sampai anak-anak yatim itu dibenci, dihardik, ditelantarkan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ya. Tata krama dan sopan santun kepada Allah itu diantaranya tata krama dan sopan santun kepada orang tua. Kemudian tata krama kepada kerabat atau saudara. Yang ketiga, tata krama kepada anak yatim. Yang keempat, tata krama kepada orang-orang miskin. Nah, ini contoh realisasi atau penerapan tata krama dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ketika kita bertata krama dan sopan santun kepada orang tua, yaitu dengan berbicara lemah lembut atau selalu menjawab panggilan orang tua dengan lemah lembut, berbahasa yang baik dan sopan kepada orang tua, kemudian apalagi ya, tidak memotong pembicaraan orang tua, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua selama perintah itu baik ya, atau tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian tata krama kepada kerabat atau saudara, di antaranya bersilaturahmi dengan berkunjung ke rumah kerabat atau saudara, saling berbagi hadiah, misalkan dengan memberikan makanan kepada saudara, ya, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, ya, atau sesama saudara, ya, jangan sampai saling bertengkar, bermusuhan dan lain sebagainya. Kemudian tata krama kepada anak yatim. Di antaranya anak yatim itu harus disayangi.
anak yatim itu harus dihormati. Jangan sampai anak yatim tersebut terlantar, kemudian jangan sampai selalu dimarahin. Kita tidak boleh untuk menghardik anak yatim. Dan kalian harus mau bergaul dengan anak yatim. Ya, jangan sampai dijauhi, dimusuhi, dimarahi, dibully dan lain sebagainya. Ya, anak yatim juga itu, kalau di antara kalian ada anak yatim, maka jangan diperlakukan tidak baik oleh kalian, karena itu adalah sama teman kalian juga. Ya. Kemudian yang berikutnya, tata krama kepada orang-orang miskin, yaitu dengan cara memberi bantuan dalam bentuk materi jika mampu. Ya. Mau bergaul dengan orang-orang miskin. Ini salah satu contoh gambar tentang orang ini, kebetulan ini polwan ya, seorang polwan yang memberikan bantuan berupa makanan atau materi ya kepada orang-orang miskin ya. Orang miskin juga sama, itu adalah makhluk Allah, kita tidak boleh membeda-bedakan apakah itu orang miskin atau orang kaya. Jika di antara teman kalian ada yang termasuk atau tergolong anak-anak yang tidak mampu, ya, anak yang orang tuanya tidak mampu atau miskin, itu jangan sampai kalian jauhi, tidak mau bergaul dengan dia, ya. Itu sama teman kalian juga, ya. Yang miskin dan yang kaya itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian beda-bedakan, ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita berinteraksi atau bergaul dengan sesama manusia harus diperhatikan, yaitu yang harus diperhatikan diantaranya yang pertama tata krama dan sopan santun ketika berbicara. Ya, kita harus berbicara, ketika kita berbicara harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, tata krama dalam pergaulan. Begitu juga ketika kita bergaul dengan siapa saja, apakah dengan teman, dengan anak yang usianya lebih muda dari kita, yang lebih tua dari kita, apalagi dengan orang tua. Dalam pergaulan kita harus menggunakan tata krama atau etika yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, tata krama dan sopan santun dalam penampilan. Dalam penampilan, misalkan ketika kita berpakaian, maka harus menggunakan pakaian yang baik, harus menggunakan pakaian yang sopan. Apalagi kalian statusnya sebagai seorang pelajar. Ya. Contoh pakaian yang kalian gunakan ketika kalian bersekolah, maka harus menggunakan seragam. Ya, seragam sekolah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. Kalian berpakaian seragam itu sesuai dengan tata tertib yang diperintahkan oleh sekolah tersebut. Ya. Kalau misalkan dilarang menggunakan celana yang ketat, maka kalian jangan sampai tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah, ya. Jadi dalam penampilan atau dalam berpakaian pun harus menggunakan tata krama atau etika yang baik, ya. Apalagi kalian itu sebagai seorang muslim, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tata krama ketika bertamu. Dalam bertamu juga ada tata kramanya. Misalkan sebelum masuk ketika kita bertamu, sebelum masuk ke ruangan kita mengucapkan salam terlebih dahulu, ya. Kemudian duduk dengan baik dan sopan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, ya.
Untuk tugasnya nanti Ibu kirim lewat WA atau Google Classroom, atau nanti juga bisa kalian catat ya, kalau waktunya memadai, masih ada waktu, bisa nanti kalian catat ya. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi yang sudah Ibu presentasikan hari ini. Mudah-mudahan materi tentang tata krama ini bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulan dari materi yang Ibu presentasikan hari ini, bahwa tata krama ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalian. Untuk selanjutnya, materi yang akan datang, kita akan membahas tentang sopan santun. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang, melanjutkan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.